Kita tahu bahwa PPKM darurat atau sekarang perpanjangannya berubah nama menjadi PPKM level 4 dan ada juga yang level 3. Namun pengetatan dan aturan-aturan itu tidak ada yang berubah. Berapa sektor sangat berdampak, khususnya adalah sektor pariwisata. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama saya Ariza di Coffee Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Coffee Break. Sobat Kristal, sangat miris karena pandemi yang selalu berkepanjangan, sehingga banyak sektor-sektor yang berdampak sangat mengkhawatirkan, sehingga membuat sektor-sektor atau usaha-usaha mau tidak mau harus mengambil langkah yang menurut pandangan saya adalah bahwa mengambil langkah yang tidak populer atau mengambil langkah yang sampai ke level gulung tikar atau mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya-biaya upah yang sudah tidak sanggup lagi untuk dibiayai. Satu sisi, pemerintah berusaha untuk mengurangi mobilitas, mengurangi penyebaran daripada COVID-19 ini. Sobat Kristal, seperti yang dilakukan beberapa hari ini dengan adanya perpanjangan dari PPKM, baik di wilayah Jawa, Bali maupun di luar Jawa, Bali. Seperti yang kita lihat bahwa banyak pedagang-pedagang yang sudah mengibarkan bendera putih dengan arti bahwa itu menggambarkan keresahan, menggambarkan keputusasaan, menggambarkan kekhawatiran, keluh kesah yang membuat kita sedih melihat, kita itu miris melihatnya. Dan pada tanggal 24 Juli di wilayah Garut ikut juga mengibarkan bendera putih, tapi kali ini bukan pedagang, tapi adalah hotel-hotel yang berada di wilayah Garut. Sobat Kristal, selama ini kita mengetahui memang sektor-sektor informal atau pekerjaan-pekerjaan informal
yang pertama kali terdampak. Namun, seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sektor pariwisata itu sudah berdampak dari awal pandemi COVID-19 ini. Banyak yang harus merumahkan atau mem-PHK karyawan-karyawannya. Di awal tahun ini sudah ada peningkatan, namun harus kembali lagi terjun bebas. Saya akan membahas seperti di video-video atau tayangan-tayangan sebelumnya mengenai PPKM ini. Kita harus berpikir, kita harus membuka mata bagaimana kesusahan-kesusahan yang harus kita alami, yang harus kita lewatkan. Memang kita harus mengutamakan kesehatan, tapi tidak bisa kita juga menutup mata bahwa sektor-sektor, khususnya sektor pariwisata, sektor hotel, yang mungkin sudah limit sehingga harus segera mengambil sikap, harus segera mengambil sebuah langkah agar operasional atau kelangsungan usaha perhotelan tetap bisa berjalan. Sobat Kristal, seperti apa yang ada di berita dari kompas.com yang berjudul "Setelah pedagang, pengusaha hotel dan restoran juga ikut mengibarkan bendera putih." Kita bacakan ya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Garut mengibarkan bendera putih di setiap hotel di Garut, Jawa Barat, Senin tanggal 19 bulan Juli 2021 kemarin. Pengibaran bendera putih itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap keadaan perhotelan dan restoran yang mengalami ketidakpastian di masa pandemi COVID-19. Bendera putih yang dipasang itu disertai gambar emoji menangis. Pengibaran bendera putih ini adalah sebuah refleksi hati kita yang menangis. Kita di tempat usaha sendiri seperti orang yang sudah meninggal, ujar Ketua PHRI Garut Deden Rohim saat diwawancarai. Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan di 30 hotel dan restoran di Garut yang tergabung di dalam organisasi PHRI. Sebetulnya kita ini hampir klimaks ya, akibatnya dari PPKM darurat juga. Kita sudah berjibaku sekuat tenaga hampir 2 tahun ini. Deden menjelaskan PHRI Garut sudah melakukan upaya audiensi dengan pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada solusi yang nyata terhadap nasib para pengusaha. Harus bagaimana? Mana solusinya? Makanya ku pasang bendera itu tandanya kita nangis bro, ujar Deden. Kita lanjutin. Oke, kita lanjutin. Saat ini dia dan semua anggota PHRI di Kabupaten Garut merintih dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak memberikan keringanan apapun terhadap usaha perhotelan dan restoran. Namun Pemda malah terkesan membiarkan para pelaku usaha.
Jika PPKM darurat ini diperpanjang misalnya, ya saya akan serahkan seluruh karyawan. Silakan minta ke negara untuk mereka bisa makan karena sudah tidak mampu bayar. Terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, ia berharap para pengusaha dilibatkan. Dan juga berharap pemerintah memberikan kompensasi pada pelaku usaha perhotelan dan restoran di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi buat Sobat Kristal, itulah menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada perhatian dari pemerintah mengenai para pengusaha-pengusaha ini, para sektor-sektor ini. Karena begini ya, kalau mungkin hotel besar mungkin mereka punya cadangan, tapi kalau bicaranya adalah hotel-hotel yang menengah ke bawah, itu cadangan dananya juga tidak banyak, dan cadangan dananya juga pasti terbatas, apalagi kalau namanya usaha ini tidak menggunakan pinjaman dari perbankan. Namun kembali lagi bahwa kos yang dikeluarkan itu tidak sedikit, baik salary dan fixed cost, dan tidak ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Malah pemerintah terkesan memberatkan para sektor perhotelan khususnya ya, seperti membebankan terhadap listrik, di mana jika ada keterlambatan pembayaran hanya 1 hari saja, kita harus mengeluarkan denda yang tidak sedikit. Kita bisa kena denda mungkin bisa sekitar 300 ribuan dendanya, dan itu juga sangat memberatkan, belum dengan pajak-pajak lainnya. Seharusnya pemerintah jika memang tidak bisa memberikan kompensasi apapun, minimal jangan memberatkan para pelaku usaha ini, Sobat Kristal. Tapi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif menyatakan prihatin dan memberikan solusi dengan event-event vaksinasi, memberikan solusi untuk tenaga kesehatan, kemudian ya isolasi mandiri dan sebagainya. Oke, satu sisi ya, tapi itu hanya bisa diberikan atau mungkin bisa digunakan untuk hotel-hotel yang bintang 3 ke atas. Satu, kamarnya mungkin agak lebih banyak, fasilitasnya juga cukup. Tapi bagi yang bintang 3 ke bawah, bintang 2, bintang 1, Melati dan sebagainya, itu kan tidak mungkin untuk dilakukan. Dan jika hotel memberlakukan untuk isoman, nakes dan sebagainya, harus bisa dipertimbangkan bagaimana prosedur, bagaimana SOP-nya, dan tentu pasti akan ada imbas terhadap tamu-tamu umum lainnya. Tapi saya rasa hotel-hotel akan bersedia kalau SOP-nya jelas dan SOP-nya bisa dilakukan. Saya rasa itu. Jadi kita berharap bahwa pemerintah bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jalan bagi sektor pariwisata, khususnya sektor hotel ini, agar kita masih bisa bertahan sampai dengan pandemi COVID-19 ini selesai dan
kembali normal. Saya rasa bahwa para pengusaha hotel atau para pelaku usaha di perhotelan tidak menuntut banyak-banyak, hanya bagaimana supaya masih bisa beroperasional, masih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan biaya-biaya yang mau tidak mau harus dikeluarkan oleh usaha hotel dengan tingkat hunian yang sedikit. Dan tentu saya tidak akan pernah habis-habis untuk mengingatkan Sobat Kristal tetap jaga protokol kesehatan dan harus bersabar bahwa ini masih darurat dan ini masih mengkhawatirkan. COVID-19 belum usai. Kita harus bisa menahan diri, jangan kerumunan, jangan menghindari, maksud saya itu adalah menghindari kerumunan. Jangan kita malah menciptakan kerumunan dan saling membantu agar pandemi COVID-19 ini bisa usai. Ketemu lagi di tayangan-tayangan berikut. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.